Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mulki waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas isinya kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini menginspirasi keimanan ketakwaan kita untuk bisa menjadi orang soleh ataupun anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah anak kecil ya, baru umur 2,5 tahun. Mereka sudah sibuk ya sudah sibuk ya dengan salah satu kegiatan ya, meniru orang tua ataupun kakeknya yang sedang mencuci kendaraan ya, mencuci sepeda. Kakeknya mencuci sepeda, ayahnya mencuci sepeda. Spontanitas ya, anak-anak ini ikut-ikutan mencuci sepedanya. Bahkan ya, selang yang ia gunakan mutlak digunakan untuk dia, ayah ataupun kakeknya ya tidak boleh meminjam ya. Bahkan airnya disuruh dihidupkan terus ya, jangan dimatikan katanya, pokoknya airnya ngalir terus. Inilah inspirasi anak akan kebersihan ya. Karena walaupun bagaimana itu kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebenarnya keterkaitan dengan kebersihan itu termasuk ya lingkungan kita ya, termasuk jasmani rohani kita kalau bisa yang bersih, termasuk apa-apa yang kita pakai juga kalau bisa mencerminkan hal yang bersih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak asing lagi ya yang namanya anak-anak. Pokoknya usia balita ini, apa yang diperbuat oleh lingkungan, dia itu seolah-olah mengikuti saja ya. Benar atau tidak, yang penting dia itu ngikut ya. ngikut. Bahkan ada juga ya, kalau lingkungannya kurang mendukung, anak-anak tersebut diajari bicara yang kurang pas. Nah, ini merupakan pelanggaran ya. Sebenarnya merupakan pelanggaran akan pendidikan anak. Karena anak-anak seperti ini sensitif sekali ya. Pokoknya kepenurutan ya. Nurut dan nurut ya. Dia belum tahu ini baik, belum tahu ya ini buruk ya. Bahkan terkadang pihak orang tua agak sedikit ya, yang kurang paham, agak sedikit kecewa karena ada ya sementara anak-anak yang minta dibelikan mainan ya, mainan yang cukup mahal, tapi belum ada 1 jam ya, mainan tersebut sama dia dibanting-banting ya, akhirnya rusak. Nah, itu namanya anak-anak ya. Kita selaku orang tua tentunya maklum ya,
mau diapakan juga itu anak-anak yang mereka eksplorasi ya, mencari dan mencari pengembangan diri ya, mengeksplorasi kenapa sih ya mobil-mobilan itu kok bisa bunyi. Nah, dia cari kenapa. Nah, akhirnya ya tanpa disadari bahwa dengan dibanting akhirnya pecah justru rusak. Ya. Ini sebenarnya ya ada yang mengatakan ya nggak boleh dimarah ya, karena apa ya, namanya juga anak-anak ya, dimarah pun dia juga nggak paham ya, kalau itu bunyi itu ya asalnya dari mana itu nggak paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan pendidikan anak ini tentunya kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita lengah dalam pengawasan ya. Karena pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat keteledoran daripada orang tua ataupun pola asuh anak yang dititipkan kepada pihak-pihak ya, jasa ataupun yang membantunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah, untuk itu ya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mulai dari kecil sudah kita ajari ya tentang hal-hal yang bernafaskan agama ya. Nah, anak-anak seperti ini kalau orang tuanya rajin ya di dalam amal agama, dia juga akan mengikuti ya. Disuruh membaca doa mau pergi ya, disuruh membaca doa mau makan, doa mau tidur dan lain sebagainya, insya Allah dia itu akan menurut ya. Bahkan kalau diajak ke tempat ibadah, misalnya ke musola atau ke masjid, anak pun akan ikut ya, ikut kemudian mengikuti gerakan-gerakan ketika berlangsung ibadah sholat ya. Tentunya kita harus jeli ya, dikasih nasihat jangan sampai anak-anak tersebut ramai di dalam masjid maupun di dalam musola. Kita antisipasi ya, kita antisipasi, karena namanya anak-anak kalau nggak dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan agama, nanti kalau sudah dewasa akan sulit ya untuk pelaksanaan amal agama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran ibu dalam membimbing anak itu sangat-sangat penting ya. Ini bukan berarti ayah tidak penting, kedua-duanya punya peran yang sangat penting ya. Pokoknya berikan keteladanan bagi anak yang terbaik ya. Jangan sampai kita ini mengajarkan kepada anak yang tidak baik, karena anak sangat sensitif ya, anak sangat sensitif ya. Jadi apapun yang kita berbuat, kadang-kadang namanya anak-anak, dia akan mengikuti. Jadi kita harus hati-hati dalam rangka mendidik ataupun membimbing anak ataupun mengasuh anak. Pokoknya kita ajak anak-anak kita ke hal-hal yang sifatnya agamis ya. Insya Allah kalau mulai dari kecil anak-anak kepada hal-hal yang agamis kita ajarkan, nanti kalau sudah remaja insya Allah dia akan mau amal agama dengan baik. Syukur-syukur diajari sholat, diajari ngaji ya, diajari cara berbakti ya, taat hormat kepada sang guru ya, belajar menuntut ilmu supaya jangan sampai istilahnya bosan. Kemudian diajari suka memaafkan dan kata-kata yang mulia, misalnya diberi orang dia terima kasih dan lain sebagainya. Mungkin itu ya harapan kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang
soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.